Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas hingga sore hari ini, kita telah terhubung dengan Hasoloan Sitompul, analis MRG Mega Berjangka. Selamat sore Pak Hasoloan. Halo, selamat sore. Pak Hasoloan, ini bagaimana pergerakan perdagangan komoditas kita hingga sore hari ini, Pak Hasoloan? Oke, ya terima kasih. Ya kalau kita lihat hari ini emas masih menjadi primadona ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat harga emas hari ini dia mencetak rekor pergerakan harganya yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena pergerakan harga hari ini itu sudah mendekati level harga 1.900. Jadi 1.800 sudah dia tinggalkan dan dia akan coba ke 1.900. Dan kalau kita lihat untuk produk-produk lain, ya untuk olein lumayan ada pergerakan harga yang cukup baik kalau menurut saya. Dan untuk kopi ini kalau saya lihat mungkin dia agak tertahan sedikit karena kondisi dari efek global sekarang ya, yaitu pandemi COVID ini. Tapi ke depannya kalau saya lihat, ini kopi ini juga akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin seperti itu dulu, Mbak. Ya, berarti memang kalau kita lihat berarti salah satu yang membuat atau sentimen yang cukup berpengaruh atau yang mempengaruhi pergerakan perdagangan komoditas ini salah satunya masih COVID-19 ini, atau ada sentimen lain kah yang memang mempengaruhi juga? Kalau saya lihat memang untuk saat sekarang ini yang sangat mempengaruhi itu adalah COVID ya. Meskipun sebelum terjadinya COVID ini sebenarnya ekonomi global sudah digoyang oleh kondisi-kondisi efek dari perang dagang yang dilakukan oleh antara Amerika dengan Cina, kemudian perang minyak ya, dan satu lagi kalau kita lihat itu adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh seperti negara Eropa yang membuat negara-negara seperti Indonesia itu tidak bisa mengembangkan produk unggulannya dia. Contohnya misalnya seperti CPO atau olein seperti itu. Dan kemudian efek-efek itu ditambah lagi dengan adanya COVID ini membuat semuanya menjadi kacau ya. Oke. Ini kalau kita lihat harga olein, Pak Hasoloan, apakah ini juga terdampak tadi ya dari harga minyak yang anjlok cukup dalam, bisa dikatakan seperti itu. Itu bisa dikatakan demikian tidak? Ini seberapa besar tentunya ini mempengaruhi pergerakan olein? Oke. Kalau untuk olein memang dia dipengaruhi oleh harga minyak global. Tapi kalau kita lihat sekarang untuk minyak global itu sebenarnya harga minyak global itu sudah ada suatu pergerakan yang sedikit positif kalau saya katakan ya. Karena minyak itu sempat menyentuh harga minus, Mbak. Jadi kalau kita lihat sekarang minyak dunia itu ada dua, yaitu Brent crude sama WTI, itu semua sudah ada di level harga 40. Jadi sudah ada pergerakan harga yang positif. Nah, kalau kita hubungkan dengan produk lokal kita, yaitu CPO atau olein, saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ke depannya produk kita ini. Kenapa? Karena saya baru dapat info terupdate hari ini, itu Indonesia sebenarnya sudah bisa menciptakan minyak diesel yang 100% dia hasilkan dari olein atau dari CPO. Jadi ini sebenarnya suatu gebrakan yang dibuat oleh negara Indonesia, di mana negara kita nanti tidak akan tergantung lagi dengan minyak fosil. Karena minyak inilah menjadi suatu masalah bagi dunia kalau nanti ekonomi ini sudah mulai bergerak. Ya, karena kalau kita lihat sekarang ini ketersediaan untuk minyak fosil ini sudah sangat terbatas. Dan kemudian kalau kita lihat seperti negara-negara Eropa, dia coba dengan menggunakan dari bunga matahari, ya hasilnya tidak signifikan, jauh dengan apa yang bisa dihasilkan oleh Indonesia. Dan inilah nanti suatu momentum bagi negara Indonesia, khususnya untuk produk CPO dan olein, ini akan menjadi sesuatu yang booming. Kenapa? Karena dia bisa menggantikan minyak fosil. Bukan lagi hanya dengan B30, bahkan kemungkinan besar 100% itu pun bisa. Karena
sudah ditemukan suatu katalisator oleh para ahli dari ITB yang bisa membuat minyak ini menggantikan diesel yang diproduksi dari minyak fosil seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ya. Nah ini kalau kita lihat hari ini atau emas naik sejak pagi tadi dan kita lihat juga dibandingkan sejak awal bulan, ini tren emasnya juga cukup baik, cukup naik. Bahkan bagaimana Anda melihatnya trennya sampai akhir Juli ini, serta apa tentunya saran bagi investor? Oke, baik. Terima kasih. Nah, khusus kita bicara tentang emas ini, saya sudah mengatakan bahwa dari bulan Juni saya sudah katakan kepada pemirsa bahwa emas itu akan ke level 1.800. Cuma kalau kita perhatikan harga emas itu kan dia agak tersendat, ya. Padahal kalau kita bicara secara teoritis, emas itu sebenarnya memang harus sudah di 1.800 dari bulan Juni kemarin. Nah, kenapa emas itu tidak cepat untuk bergerak ke sana? Nah, inilah kendalanya. Pertama, itu kendalanya kembali lagi ke masalah COVID ini. Karena COVID ini membuat daya beli dunia itu akan terganggu. Dan ini terbukti dengan kejadian yang sekarang ini. Tapi kembali lagi, karena memang situasi kondisi ini membuat semua negara di dunia kebingungan, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, karena semua sektor ekonomi itu terkendala dengan adanya pandemi COVID ini, maka mau tidak mau mereka akan kejar ke emas. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini. Kenapa emas itu bisa bergerak sampai dengan hampir 1.900? Baik. Ya, sangat luar biasa pergerakan harga hari ini. Ya, dia sampai ke level 1.860-an ya. 60-an. Nah, ini seperti ini, Mbak. Jadi untuk kedepannya, kalau saya katakan, emas ini akan lama di level 1.800 sampai dengan diketemukannya secara positif itu vaksin daripada COVID ini. Karena kalau kita lihat, contohnya seperti Amerika, mereka tidak mematuhi aturan. Mereka anggap mereka sudah aman, sudah safe, tiba-tiba diserang lagi. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa emas ini masih menjadi safe haven ya, karena melihat trennya yang cukup baik. Trennya yang cukup bagus. Baik, terima kasih atas informasi dan juga analisisnya Pak Hasoluan. Pemirsa, Hasoluan Sitompul, analis MRG Mega Berjangka.